Dan para ilmuwan dan futurologis sudah mengatakan bahwa kita menuju singularitas. Singularitas itu salah satu akibatnya adalah bahwa pekerjaan orang-orang tidak lagi dibutuhkan. Ini sudah mungkin kita mulai merasakan. Ya, jadi akhirnya kuli proyek ini sudah kadaluarsa karena sudah memenuhi tujuannya, yaitu memproduksikan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan tersebut akhirnya diinvestasikan ke perkembangan teknologi. Teknologi akhirnya menghasilkan banyak sekali pembaharuan dan inovasi yang pada akhirnya membuat pekerja mereka sudah tidak lagi dibutuhkan. Dan kita berada sekarang di 2025, dikatakan singularitas akan dicapai 2030 atau 2040, paling lambat 2050. Kita sudah bisa merasakan bagaimana banyak sekali ranah pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Depan ini satu-satu solusinya, karena kalau kita lihat negara-negara maju, negara-negara barat atau Jepang, yang dari tahun ke tahun semakin mahal itu adalah makanan. Apalagi kalau makanan yang berkualitas. Jadi non-GMO, terus kemudian bersih, organik, tidak diberi pupuk kimia, hanya organik, itu semakin mahal. Bahkan semakin susah untuk dibayar. Ya artinya ke depan ini juga akan perang pangan, ya, dalam arti bahwa kalau kita sebagai masyarakat tergantung pasar, sistemnya jadi sangat fragile. Ya, satu saat tidak ada di toko berarti kita tidak makan. Dan ini sudah terbukti karena banyak sekali teman saya dulu kuliah di Hongaria, sekarang pindah ke desa dan garap sendiri. Kenapa? Seketika mereka punya anak, harga sayur dan buah begitu mahal hingga tidak mampu membeli di toko. Ini sekarang terjadi di negara saya di Eropa. Rahayu, Bagi. Rahayu sagungeng tumati. Masih bersama dengan Mbak Agnes Sirvozo Sinden from Hungaria. Bagi, kita akan berdiskusi, kita akan dialog tentang proyek mega era modern 300 tahun, sebuah rekayasa global gitu ya. Jadi Mbak Agi, kita minta untuk memberikan perspektifnya gitu ya. Apakah memang ada sebuah kekuatan yang besar yang secara diam-diam itu mengarahkan arah dunia selama 3 abad terakhir ini kira-kira. Gimana? Betul Mbak? sekali. Jadi ini menarik karena jadi kita merambat ke wilayah yang nanti akan diklaim ya sebagai teori konspirasi ya. Dan ini menarik sekali bagaimana seketika muncul sesuatu pemahaman terhadap bagaimana kejadian-kejadian era modern ini, kita berusaha mengkaji secara kritis, pasti akan dicap, oh itu teori konspirasi. Tapi kita juga sudah tahu apa perbedaan antara teori konspirasi dan berita di TV. Ya sebenarnya cuma terlambat 3 bulan. Semua teori konspirasi pada akhirnya kan akan juga terbukti bahwa oh ternyata ada benarnya. Nah yang sekarang saya bicarakan ini bukan sekedar teori konspirasi yang saya comot dari sini sana, tapi ini berdasarkan orang-orang yang memang ahli ekonomi, ahli sejarah, dan mereka menganalisa apa yang terjadi di 300 tahun terakhir, dan ya ini faktanya atau kenyataannya, baik kita mau menghadapi dan menyadarinya maupun tidak. Begitu. Jadi silakan Anda misalnya cap dengan kata teori konspirasi, tapi itu hanya satu hal. Akhirnya Anda bilang, oh ini tidak mungkin benar. Dan Anda berhenti berpikir. Anda berhenti berpikir, berhenti mempertanyakan sesuatu, dan akhirnya tidak akan memahami apa yang sekarang terjadi di kehidupan kita. Dan ini sangat penting karena di sini satu proyek selesai dan satu proyeknya ini mulai menjadi matang. Hingga kita akan memahami apa yang akan datang di 20-30 tahun mendatang. Dan ini sangat-sangat penting tentang bagaimana kita bisa menjadi bagian dari hal ini secara conscious, apa yang kita harus lakukan. Atau cara apa yang kita bisa melawan. Oke. Nah kalau Mbak Agi sendiri melihat gak sih tanda-tanda atau jejak-jejak mereka yang menurut Mbak Agi itu memang benar-benar nyata dan benar-benar bisa kita rasakan hari ini? Oke,
yang fakta bahwa 95% dari kekayaan bumi ada di dalam tangan 1%. Elit 1% Ya, itu. kita bisa menyebut mereka kabas, globas, kemudian kita bilang kayak Illuminati lah. Silakan Anda menggunakan istilah apa. Di mana muncul istilah pasti akan ada distorsi pemahaman. Yang jelas ini adalah fakta bahwa memang di dalam global kapitalisme yang sekarang sudah adalah tatanan dunia modern dan memang semua negara di dunia menjadi bagian dari tatanan ini, memang kekayaan 95% dari kekayaan ada di tangan 1%. Problematikanya adalah bahwa memang mereka sebagai orang-orang kaya yang juga turun-temurun mereka dapat kekayaannya. Jadi mereka tidak kerja demi kekayaan ini, serta mereka memang punya kekayaan sudah menjaring kemana-mana melalui mungkin perusahaan-perusahaan internasional dan lain sebagainya. Problematikanya apa? Ya, kalau kita menganalisa apa yang terjadi mulai dari abad ke-18 itu adalah seiring bangunnya global kapitalisme, sistem perbankan, sistem keuangan modern, kita melihat mereka semakin banyak membutuhkan manusia. Semakin banyak membutuhkan manusia, jadi ini sebut mungkin sebagai proyek kuli dulu. Ini adalah proyek pertama. Proyek kuli. Proyek kuli, tapi kita tidak menjelaskan profesi. Iya, paham. Apa proyek kuli ini? Proyek kuli ini adalah bagaimana penduduk bumi dari sebelumnya yang mungkin selama berabad-abad mungkin kita anggap angka 1 miliar bisa menjadi lebih banyak. Hingga sekarang misalnya kita mengalami penduduk bumi adalah 8 miliar orang. Ya. Jadi mereka memang memicu kondisi, mengatasi penyakit, mengembangkan hingga semakin banyak manusia. Jadi ada increase di dalam population kalau istilah ekonominya ya. Jadi populasinya itu bertambah. Kenapa itu baik? Karena populasi ini akan menghasilkan kekayaan yang lebih banyak. Karena mereka sebagai pemegang modal utama, ya mereka yang akan selalu menikmati hasil kerja dari populasi yang naik ini. Apalagi mereka memproduksi barang-barang serta produk yang pada akhirnya juga akan digunakan. Jadi manusia kita bisa dikatakan jadi kuli atau buruh, kita memproduksi produk yang pada akhirnya bisa dijual di pasar global dan untungnya akan jatuh ke tangannya mungkin 1% ini, sedangkan kita juga mengkonsumsinya dan itu untungnya juga ke mereka. Oke. Apa tujuan dari kuli proyek ini? Semakin banyak penduduk, semakin besar untuk mereka. Jadi pada akhirnya mereka bisa benar-benar tumbuh tinggi dan tumbuh kekayaannya hingga tak terhingga. Ya. Nah, setelah mereka memegang uang yang luar biasa ini, apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan memulai proyek yang kedua. Proyek yang kedua adalah proyek teknologi. Proyek teknologi ini tujuannya adalah bagaimana pada akhirnya pekerjaan dari manusia banyak ini bisa diganti oleh mesin. Oh iya. Ya, dan ini yang sekarang sudah berjalan dan kita sudah mulai merasakan dampaknya. Jadi pada akhirnya mereka mulai dari revolusi ketiga ya, tahun 60-an ketika kita muncul game pertama, komputer pertama, tape pertama dan lain sebagainya. Jadi ada peningkatan di dalam teknologi yang benar-benar luar biasa, dalam arti sebelumnya di sejarah nggak pernah ada. Dan para ilmuwan dan futurologis sudah mengatakan bahwa kita menuju singularitas. Singularitas itu salah satu akibatnya adalah bahwa pekerjaan orang-orang tidak lagi dibutuhkan. Ini sudah mungkin kita mulai merasakan. Ya, jadi akhirnya kuli proyek ini sudah kadaluarsa karena sudah memenuhi tujuannya, yaitu memproduksikan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan tersebut akhirnya diinvestasikan ke perkembangan teknologi. Teknologi akhirnya menghasilkan banyak sekali pembaharuan dan inovasi yang pada akhirnya membuat pekerja mereka sudah tidak lagi dibutuhkan. Dan kita berada sekarang di 2025, dikatakan singularitas akan dicapai 2030 atau 2040, paling lambat 2050. Kita sudah bisa merasakan bagaimana banyak sekali ranah pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Jadi what next? Ya berarti kita sudah tidak membutuhkan segitu banyak manusia di bumi, hingga mulai sekarang kita akan melihat bagaimana akan ada banyak sekali cara untuk membuat depopulasi. Yes. Depopulasi tidak harus dipikirkan dengan cara ekstrim, ya kayak pemusnahan massal atau kita
misalnya akan mereka menggunakan misalnya Nuklir. nuklir atau senjata biologis. Ada sederhana yang sangat-sangat tidak terlihat tapi lebih efektif. Apa? Ya misalnya kalau anak-anak misalnya orang-orang sekarang memiliki tidak punya anak ya. Ya. Jadi misalnya kan Di brainwash ya. Aku gini, itu pilihan masing-masing orang sendiri. Oke, Tapi preferensinya sekarang, orang preferensi beda-beda ya. silakan. Dan saya tidak menjudge dan tidak menghakimi, tapi ini akan punya sesuatu akibat. Ini menarik nih. Ya, karena apa? Oke. Kalau kita misalnya punya 2 anak, seperti dulu slogannya, 2 anak, Iya, berarti KB. populasi tidak akan naik, populasi tidak akan berkurang, karena kalau kita hitung, ibu, bapak akan terganti oleh 2 anak. Berarti populasi tidak berkurang, tidak naik. Nah, problematikanya adalah bahwa angka kelahiran di dalam negara-negara Asia aja yang dulu dianggap sebagai paling boom populasinya, sekarang di bawah 2, sudah jauh. Misalnya Jepang ini turun udah ya. ke bawah 1, jadi 0,9 sekian. Berarti populasinya dari tahun ke tahun turun. Yang paling akan terlihat secara statistik itu di Cina, karena kan populasinya sangat besar, jadi setahun turun 5 juta. Nah, angka kelahiran. Jadi depopulasi tidak harus dengan cara yang drastis, tapi ini mungkin adalah salah satu caranya yang paling tidak terlihat. Dan jarang disadari banyak orang ini. Jarang disadari banyak orang. Jadi misalnya Anda child free secara conscious, monggo, silakan. Itu hak Anda. Cuman kenapa kok sekarang semakin banyak orang berpikir bahwa itu adalah cara hidup yang baik. Ya, misalnya tidak perlu menikah. Tidak perlu menikah, tidak punya anak. Anak itu repot, anak itu akan membuat kamu tidak bebas, anak itu tidak bisa membuatmu mencapai tujuanmu. Yang paling lucu karena saya sebagai orang yang punya anak di usia yang mapan, dan juga itu memang dari keinginan saya dan bukan dari tekanan sosial, saya merasakan salah satu nugraha terbesar di hidup saya adalah aku punya anak. Ya. Dan malah justru mereka seolah-olah kita iri pada kebebasan mereka. Aku melakukan apa yang saya inginkan. Anak-anak saya tidak pernah menghalangi saya di dalam apa yang saya ingin lakukan. Jadi ada banyak sekali pemahaman yang sangat distortif, dan itu sebenarnya karena kerasnya ekonomi. Terutama kan orang sekarang di negara-negara maju seperti Jepang, seperti di Eropa, mulai berpikiran untuk tidak butuh anak. Kenapa? Karena membesarkan anak semakin mahal. Siapa yang menciptakan sedemikian? Siapa yang membuat kemasyarakatan semakin kayak rentang terhadap memiliki anak, semakin susah memiliki keluarga? Ya ini, jadi problema itu dipicu supaya nanti ada solusinya. Ya, sebagaimana mungkin dari era tahun 50-an, 60-an di dunia barat, wanita mulai kerja. Mulai kerja berarti dia sudah bisa mencari uang sendiri hingga tidak butuhkan pendamping. Ya, ini semua sosiologi, fakta. Ya, jadi ini bukan tentang keyakinan seseorang mau menjadi karieris atau mau menjadi ibu keluarga. Cuma problematikanya adalah memang kita akan melihat, kecuali di Afrika, semua benua ini mulai populasinya bukan increasing tapi decreasing, jadi berkurang. Afrika itu masalahnya sangat besar karena itu mungkin di sana wanita mulai dari negara-negara yang paling parah ya, misalnya Chad itu dari usia 13 tahun sudah punya anak, hingga misalnya neneknya dia masih melahirkan, dia sudah melahirkan. Oke? Dan di sana angka anak itu di atas 10. Jadi itu akan selalu berkembang, mungkin ke depan ini masih akan terus naik, tapi kalau negara-negara lain akan turun. Bahkan misalnya Indonesia pun dengan ideologi atau politik 2 anak cukup akan turun atau paling stagnan. Jadi ini pemusnahan manusia yang sangat halus, sangat tidak terduga gitu ya. Ini ada kaitannya dengan ini nggak sih, fenomena maraknya boti LGBT itu sampai ke situ nggak sih kira-kira, Mbak? Ya, ini juga kan preferensi seksual masing-masing orang, itu haknya. Tapi kan ada pemicunya. Kalau kita bilang pemicu itu yang saya mungkin merasakan bahwa propaganda ini semakin didorong. Faktanya misalnya di negara-negara barat semakin banyak anak di bawah usia yang memilih untuk melakukan tindakan medis untuk menggantikan kelamin. Nah ini menarik ya, belum bisa nyetir karena kan belum punya SIM sebelum usia 18 tahun, belum boleh minum alkohol serta merokok, tapi sudah boleh memutuskan bagaimana dia mau kelamin A atau B. Nah ini menarik sekali karena sistem kok dibuat semakin canggih supaya mereka bisa melakukan hal ini padahal masih di bawah usia, belum mempertimbangkan faktor-faktor ya biologis,
endokrinologi atau misalnya hormonal dan lain sebagainya, bagaimana akibatnya jangka panjang. Saya sangat-sangat kasihan terhadap anak-anak ini yang sebenarnya dibingungkan. Tapi kalau misal nih, kalau nggak tahu ya di luar negeri seperti apa ya. Kalau di Indonesia itu kan anak-anak di pendidikan sebelum pendidikan dasar itu kan ada PAUD di sini, ada TK gitu. Itu kan mayoritas yang jadi guru kan cewek semua gitu. Itu ada implikasi ke situ nggak sih? Kenapa kemudian sekarang banyak laki-laki yang ke ciwi-ciwian gitu ya, ke cewek-cewekan gitu? Kalau aku merasa ini di dalam hal ini sebenarnya penjelasannya sangat-sangat sederhana. Apa? Dari tahun 60-an banyak sekali wanita yang menggunakan pil KB. Pil KB itu kan mengandung hormon-hormon estrogen dan progesteron. Dan hormon-hormon ini bersifat setelah kita minum keluar dengan pipis dan tidak akan hancur. Itu akan masuk ke tanaman, ke tanah, ke air, dan kemana-mana. Artinya itu di seluruh alam semesta kita sekitar yang sudah terpolusi oleh kegiatan kita, kegiatan modern kita, ya jadi ada peningkatan estrogen dan progesteron. Apa yang kita makan, entah itu dari laut, dari sawah, dari tegalan, ini sebenarnya sudah tercemar. Lagi dan lagi, mungkin makanan-makanan lain juga bisa memicu. Dan ini tidak hanya tentang problematika bagaimana hormon akan mempengaruhi sexual behavior atau preferensi, tapi juga tentang, ya ini secara global, kenapa kok sekarang umur manusia semakin pendek, serta semakin banyak penyakit yang kita alami ya. Ada yang bilang, oh dunia sudah tua, tapi sebenarnya alam itu baik. Justru kita yang memperlakukan alam dengan cara yang tidak baik, hingga muncul banyak sekali faktor yang membuat manusia semakin tidak sehat. Bisa dikatakan kita menyakiti alam, lalu kita yang akhirnya juga ikut sakit. Karena memang ada keutuhan di antara kita dan alam. Tidak bisa itu kayak konsepnya kita menguasai alam. Ya ujung-ujungnya apa? Lihat, Ibu Pertiwi nangis. Pada akhirnya kita akan mencemari, mengotori, menambang, dan lain sebagainya. Banyak topik menarik di sini dan kita tidak melihat bahwa kamu itu bukan penguasa alam, kamu itu bagian dari alam. Jadi kamu harus rekonsiliasi, harmoni dengan alam. Caranya gimana? Caranya supaya kita tetap bisa mangan, tidak hanya sekarang, tapi anak cucu juga, supaya ada air bersih dan lain sebagainya. Nah, kalau aku melihat, banyak sekali kebijakan yang menentukan dunia ini semakin sakit, dalam arti bumi semakin sakit. Ini memang juga kembali ke pemimpin-pemimpin tadi, ya, orang-orang paling kaya di dunia ini yang mengatur polisi dari banyak sekali perusahaan internasional dan lain sebagainya. Jadi ini problema besar sekali karena sebenarnya ada banyak hal di bumi yang mudah diatasi. Misalnya kita sekarang bilang kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan itu sebenarnya butuh sekitar 2 triliun US dollar. Ya. Dan kalau itu dilihat dari angka yang dimiliki oleh elit global ini, sebenarnya bisa diselesaikan di dalam jangka yang sangat pendek. Kalau kita misalnya bilang, oke, global warming adalah fenomena yang nyata, ini juga sebenarnya biayanya ada. Jadi problematikanya nggak seperti yang diomongin bahwa bumi itu terlalu banyak penduduknya hingga bumi tidak bisa memberi sumber daya alam yang kita butuhkan. Problematikanya adalah bahwa tidak ada kesetaraan di dalam pembagian. Ada yang sangat punya dan ada yang tidak punya. Dan yang sangat punya akan membuat kebijakan-kebijakan yang akan membuat dirinya semakin untung. Nah, jadi muncul ya, kita semakin lama tidak dibutuhkan karena banyak sekali pekerjaan akan diselesaikan oleh AI. Oke. Nah, menurut Mbak Agi gitu, sistem pendidikan, sistem agama, bahkan spiritualitas modern itu merupakan bagian dari proyek besar mereka nggak kira-kira? Banyak sekali pengaruhnya mereka tanpa kita merasakan. Jadi ideologi apapun yang sebenarnya akan membuat manusia, oh kamu lebih bahagia kalau beli ini, beli itu, pergi ke sini, pergi ke sana, kamu harus ke misalnya yoga retreat supaya kamu mendapatkan pencerahan, ya ini, nah ini, ya sebenarnya kan, ya di situ ada kepentingan kapitalisme global. Oke. Bukan berarti oh sekarang kita stop semua, nggak bisa seperti itu. Cuman logikanya gini, misalnya Mas Hendra, semua hal itu zaman dulu kan ada proyek pembangunan 5 tahunan, 10 tahun, semua dampaknya dipikirkan. Toh sekarang AI masuk, kok dampaknya tidak dipikirkan dan diregulasi oleh yang punya wewenang supaya tidak ada langsung dampaknya yang sangat drastis ke masyarakat, misalnya sampai
puluhan ribu orang di PHK dan lain sebagainya. Boleh kita sistemnya ngalih, tapi harusnya kan ada instansi atau misalnya kansil tertentu yang justru dibuatkan supaya dampaknya tidak drastis ini. Kecuali kalau maunya ada chaos. Misalnya orang-orang lama-lama mulai anti teknologi. Bisa terjadi. Ya, jadi misalnya kan semakin banyak PHK, semakin susah cari uang, semakin susah makan, akhirnya orang-orang mulai jadi anti teknologi. Dan ini kedengaran kayak science fiction, tapi ini bisa terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang meregulasi proses peralihan, yaitu menuju singularitas. Ibaratnya pemerintah di seluruh dunia tidak mau tanggung jawab. Silakan masyarakat cari makan kalau bisa, kalau enggak ya udah masalahmu. Nah, bisa nggak misalnya kayak spiritualitas lokal, sebut aja misalnya kayak Kapitayan atau yang lainnya itu menjadi perlawanan terhadap proyek globalisasi spiritual seperti ini gitu, atau misalnya kayak kembali masyarakat fokus pada pertanian, peternakan, back to nature lah ya, ibaratnya orang-orang di kampung-kampung tuh saling bergotong royong sehingga tidak kemudian bergantung pada sistem yang dibuat oleh elit global gitu. Gimana kalau saya melihat memang solusinya hanya di situ, dan itu terjadi bukti dan nyata di Jawa. Di mana misalnya tahun 70-an sistem persawahan masih sangat-sangat tradisional dan membutuhkan sistem kolektif garap ya, gotong royong. Lalu ada antropolog dari Amerika dikirim ke sini. Mempelajarilah budaya mereka. Kenapa seperti ini? Ternyata kenapa? Karena ternyata sistem gotong royong ini dan sistem pertanian kolektif ini sangat-sangat menghambat masuknya Indonesia ke kapitalisme global. Jadi mereka ingin tahu bagaimana bisa menghancurkan budaya lokal hingga orang-orang pada akhirnya juga bisa menjadi bagian dari kapitalisme. Jadi mereka konsumen, tidak orang yang bisa provide untuk dirinya misalnya, menanam sendiri, mengelola sendiri. Nah, kita tahu kan akhir-akhir ini ya banyak media yang memberitakan misalnya kayak Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg ini kan memperbanyak lahan pertanian persawahan luar biasa ini. Ya. Ini apa yang bakal terjadi nih tentang sistem pangan di dunia ini gitu, dan bagus nggak nih misalnya kayak saya, Pak Heru ini menginvestasikan banyak uang untuk beli sawah yang banyak dan lain sebagainya, itu menurut Mbak Agi gimana ke depan? Solusinya ke depan ini satu-satu solusinya, karena kalau kita lihat negara-negara maju, negara-negara barat atau Jepang, yang dari tahun ke tahun semakin mahal itu adalah makanan. Apalagi kalau makanan yang berkualitas, jadi non GMO, terus kemudian bersih, organik, tidak diberi pupuk kimia, hanya organik, itu semakin mahal, bahkan semakin susah untuk dibayar. Ya artinya ke depan ini juga akan perang pangan ya, dalam arti bahwa kalau kita sebagai masyarakat tergantung pasar, sistemnya jadi sangat fragile. Ya satu saat tidak ada di toko berarti kita tidak makan. Dan ini sudah terbukti karena banyak sekali teman saya dulu kuliah di Hongaria, sekarang pindah ke desa dan garap sendiri. Kenapa? Ketika mereka punya anak, harga sayur dan buah begitu mahal hingga tidak mampu membeli di toko. Ini sekarang terjadi di negara saya di Eropa. Jadi ya memang. Dan juga kita bisa lihat bagaimana misalnya di Bali, kalau kita lihat orang-orang yang masih hidup di dalam sistem gotong royong di kampung, tidak menginginkan banyak hal. Ya, cukup bergotong royong, cukup bekerja sama di pura atau apa, itu sudah bahagia. Jadi tidak dibutuhkan beli A, B, C, D, E, F, G. Berarti mereka sebenarnya adalah anti mainstream kalau bisa dikatakan. Jadi mereka adalah penghambat kapitalisme global. Mulai sekarang kita harus mempersiapkan untuk anak cucu kita ya, pertanian, peternakan gitu ya, masyarakat di kampung, supaya kemudian itu bisa menyelamatkan sistem pangan yang kita tidak bergantung kepada toko-toko pasar yang dikuasai oleh mereka. Problematikanya adalah bahwa mungkin nanti Mas Hendra bisa survei bahwa salah satu sektor ekonomi yang paling membutuhkan air bersih itu adalah pertanian. Jadi pertanian tidak ada tanpa air bersih. Jadi seketika misalnya satu negara tidak punya kebijakan terkait bagaimana mengkonservasi air, ini jangka panjang juga akan bilang dan itu kan kayaknya mereka juga mulai masuk ke situ ya, sumber-sumber air bersih disikat semua gitu sekarang.
Jadi kita harus melihat apa yang terjadi di balik layar. Wah iya benar ya. Tersistem sekali. Dan aku melihat ini, saya jangan sampai pada akhirnya dicap sebagai orang komunis ya. Saya justru melihat ini adalah lawannya spiritualitas. Kenapa? Karena kapitalisme global ini selalu mendewakan uang dan mendewakan hal-hal yang bersifat imanan dan menjauhkan manusia dari transendental, dari nilai-nilai spiritual. Nah ini sebenarnya bukan kok aku komunis atau pingin semua dibagi rata, cuman kita harus melihat bahwa hal ini, global kapitalisme ini adalah semacam penyakit di bumi yang akan membuat kita lama-lama menderita. Karena uang itu tidak pernah akan cukup. Kita coba lihat misalnya orang-orang yang paling kaya di dunia ini yang kita tadi bicarakan 1% tersebut. Mereka sudah memiliki jumlah uang yang sudah tidak bisa meningkatkan lagi gaya hidup mereka. Karena akan ada satu batas setelah itu apa. Ya misalnya makanan yang paling mahal sekarang apa. Misalnya sarapanku seharga 10 juta. Nah kalau 10 juta ke 100 juta sudah nggak bisa dinaikin lagi kecuali kalau taburin emas ya. Jadi sudah tidak ada gunanya memiliki jumlah uang di atas tolok ukur tertentu. Tapi mereka selalu kan more. Dan mereka tidak memahami apa resiko yang kita akan hadapi jangka panjang seketika tidak ada air bersih, ketika kita kesulitan makan, seketika flora fauna mulai benar-benar ya rusak dan hancur. Sehingga kita akan juga mengalami banyak sekali dampak. Misalnya sekarang laut mulai semakin gelap. Ini problemnya kan kenapa kok bisa terjadi? Ya polusi. Dan apa yang akan terjadi? Kalau banyak sekali cemaran di laut, artinya plankton tidak bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis akan membuat tidak ada cukup banyak oksigen di bumi dan seterusnya, akan berdampak. Jadi di sini memang kita harus memahami bahwa satu-satunya cara kita bisa membangkang adalah menyadari bahwa kita adalah dalam unity dengan bumi dan semua makhluknya. Jadi kita tidak bisa kayak aku pingin kebebasan yang tak terhingga tapi orang lain tak rugikan karena aku melampaui batas. Dan ini yang dilakukan oleh mereka yang sangat-sangat kaya. Ya, saya dapat untung dari tambang ini ya, tapi saya tidak peduli bahwa di sana seluruh masyarakat itu jadi mengalami penyakit dan lain sebagainya. Mbak, kalau dalam perspektif Mbak Agi nih sebagai orang Barat yang masuk ke tradisi Timur, gitu ya, apakah spiritualitas lokal justru lebih membebaskan ketimbang kemudian sistem modern tadi gitu? Dan secara lebih jauh bisa nggak sih ini dijadikan sebagai perlawanan gitu? Karena kita tahu ketika kita ngomong soal misalnya ajaran-ajaran nilai-nilai kearifan lokal leluhur yang ada di Sunda, di Jawa kan mengenal yang namanya konsep sedulur papat limo pancer, keseimbangan antara unsur-unsur ya air, tanah, Jagat pohon, Alit, Jagat Agung. itu Jadi, gimana? Ya, jadi ya memang konsep-konsep spiritualitas Nusantara kuno itu selalu melihat bahwa manusia adalah bagian dari nature, bukan penguasa. Nature, iya, oke. Bagian dari alam semesta, jadi memang ada keterhubungan di antara mikrokosmos dan makrokosmos hingga kita tidak bisa bersikap seolah-olah kita adalah semacam kayak puncak piramida yang bisa bertindak semena-mena. Ya. Dan ini kita tahu bahwa banyak sekali ritus, banyak sekali ritual yang dilakukan oleh kemasyarakatan kita itu adalah wujud bersyukur terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan yang memberi kita rezeki berupa makanan, baju, dan lain sebagainya. Kemudian juga semacam upaya untuk mengembalikan keseimbangan ini. Jadi kita ambil tapi jangan sampai kita terlalu rakus, dibatasi kan. Ya misalnya kalau kita lihat di Dayak, kita tahu bagaimana mereka memburu di hutan, tapi juga tahu ada yang misalnya tidak boleh diburu. Supaya apa? Supaya itu tetap misalnya jumlah populasinya tidak langsung berkurang drastis. Jadi keberlangsungannya jangka panjang juga diperhatikan. Dan di dalam hal ini manusia selalu adalah makhluk yang akan membuat keseimbangan melalui budaya. Jadi kalau kita dari sudut pandang antropologi, kita lihat suku di Amazonas, suku di Dayak, di Jawa, dan di mana sama. Jadi semua sarana budayanya adalah upaya untuk menjaga keseimbangan dengan alam, dengan keadaan ekologi sekitarnya. Iya. Pentingnya menjaga budaya. Sangat gitu penting, ya. Terus di 3 abad terakhir itu kan proyek-proyek besar global itu kan justru menghapus
sistem budaya lokal dan menggantinya menjadi satu paket peradaban gitu. Gimana Nah, Mbak ini Agi juga menarik melihatnya? karena kalau kita lihat misalnya di dalam sejarah modern Eropa ini mulai dari Revolusi Prancis kan, yang punya dulu Ya, semboyan liberté, fraternité, égalité. Jadi kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Omong-ngomong kalau 3 kata kunci kita menafsir, sebenarnya 3 kata kunci ini menjadi perusak masa modernitas. Oke? Egalitas, jadi semua harus setara, ini muncul sebagai komunisme. Konsep yang sangat-sangat bahaya. Seketika itu dilakukan oleh kelompok tertentu secara paksaan. Coba mengingat apa yang terjadi di Rusia oleh Stalin atau Mao Zedong di Cina. Ratusan juta jiwa melayang gara-gara apa? Mengejar satu ide atau konsep egalitarian, sedangkan manusia itu tidak melakukan dari kesadarannya sendiri. Terus kemudian persaudaraan. Nah, mungkin kita bisa mengatakan itu menjadi fraternite, menjadi cikal bakal dari Nazisme dan juga dari fasisme sebagai sistem politik dan ekonomi. Jadi membuat semacam konsep seolah-olah ada yang harus menjaga ruang hidupnya ya, seperti dulu Hitler menyambut. Kita juga melihat banyak sekali penderitaan yang kita dapat dari konsep ini. Nah, ini 3 yang terakhir, liberté, kebebasan. Ini sekarang, era liberalisme, era kapitalis global. Kita bisa mengatakan bahwa jauh lebih mematikan dari yang kedua tadi. Kenapa? Ya lihat kondisi planet sekarang. Dan kita tidak melihat bahwa ini masalah. Padahal kekejaman juga terjadi. Kenapa? Karena kalau kamu nggak punya uang, kamu tidak menjadi siapa-siapa. Kita budak. Jadi ini problemnya. Problemnya adalah bahwa, dan saya selalu melihat bahwa ini adalah budaya yang sangat-sangat meninggikan ego manusia. Jadi kamu akan semakin kuasa, semakin kaya, akan semakin digdaya, semakin punya. Saya punya teman dari Jerman, seniman, dan dia tinggal di Jogja. Dia akan mengatakan bahwa seketika Dewi Durga, ya, memang ada sosok perempuan yang berperan di dalam hierarki sakral. Nah, sekarang apa? Sekarang justru dilihat seolah-olah perempuan itu kebutuhan spiritualitasnya jauh di bawah laki-laki. Ya banyak sekali yang berpikir seperti itu. Padahal kalau kita lihat memang sistem patriarkal ini sering sekali justru yang melihat bumi sebagai lahan yang harus dijajah. Bukan dicintai, bukan